Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Ilham Dusulistio, NPM 2021 43501665. Nama saya Valeris Musyafa, NPM 202143501633. Nama saya Salsabila Mulia Rastia, NPM 202143501630. Nama saya Rahma Febrianti, NPM 202143501664. Langkah pertama untuk menjalankan tiket wisata, kita masuk ke Exam. Lalu di Apache kita pencet Start, sama di MySQL kita pencet Start. Lalu kita buka BlueJ. Lalu kita masuk ke Tools. Terus pencet yang Preference. Nah, terus kita masuk ke Libraries. Nah, untuk mengoneksikan database, kita memerlukan konektor dan JDBC. Untuk memasukkan file tersebut, kita pencet Add File. Lalu kita pencet yang MySQL konektor. Sama satu lagi, yaitu SQLite JDBC. Nah, di sini kan masih not loaded. Nah, yang kita perlukan yaitu loaded. Caranya untuk menjadi loaded yaitu kita harus menutup aplikasi BlueJ-nya terlebih dahulu. Lalu kita buka lagi BlueJ-nya. Kita pergi lagi ke Tools, terus Preference, Libraries. Nah, oke. Di sini sudah loaded. Setelah itu kita pergi ke Google Chrome atau ke Google. Lalu kita ketik localhost. Oke, selanjutnya kita pencet yang phpMyAdmin. Nah, kita sudah masuk di phpMyAdmin. Nah, karena di sini kita udah bikin database-nya, yaitu tiket wisata _db. Nah, kalau kita mau buat yang baru, kita pencet baru. Nah, di sini ada kolom, yaitu kolom untuk menamai nama database-nya. Contohnya tiket wisata _db. Nah, ketika sudah, kita klik yang sebelah kanan itu yang ada tulisan buat. Karena tadi kita sudah buat database, maka kita klik tiket wisata
underscore db-nya. Nah, lalu kita pergi ke struktur. Lalu pergi ke tiket wisata. Lalu kita pergi ke struktur. Nah, di dalam struktur itu yang pertama ada tanggal transaksi, jenisnya date. Terus yang kedua ada jumlah tiket, jenisnya integer. Yang ketiga total harga, jenisnya integer. Yang keempat ada pembayaran, jenisnya integer. Terus yang kelima kembalian, jenisnya integer. Kami menempatkan primary key di jumlah tiket. Lalu setelah itu kita mengkoneksikan di BlueJ. Nah, di sini pertama ada import java.sql.bintang, yaitu komponen database mengikuti standar SQL. Yang kedua ada import javax.swing.bintang, yaitu untuk mendeklarasikan sebuah komponen yang berupa grafis dengan perintah yang dilakukan dalam pemuatan program. Lalu ada import java.sql.driveManager, yaitu komponen untuk menangani objek driver. Lalu ada import java.sql.connection, yaitu komponen untuk menyimpan koneksi ke database. Lalu yang terakhirnya ada import java.sql.statement, yaitu komponen yang menangani perintah SQL ke database. Lalu di sini ada public class koneksi, yaitu penamaan kelas dengan nama koneksi. Lalu ada public static connection count, yaitu pendeklarasian variabel connection. Lalu ada public static statement STM, yaitu pendeklarasian variabel statement. Public static void main string args, yaitu metode untuk menjalankan program. Lalu di sini ada try, yaitu untuk mendefinisikan blok kode yang akan diuji untuk kesalahan yang akan dieksekusi. Lalu ada string URL sama dengan JDBC MySQL localhost tiket wisata underscore db, yaitu alamat untuk pemanggilan database di MySQL. Lalu ada class for name com MySQL CG JDBC driver, yaitu untuk menentukan driver database. Lalu ada JOption pane show message dialog null koneksi berhasil, yaitu untuk menampilkan output jika program yang dijalankan. Lalu di sini ada catch exception, yaitu blok kode untuk menangani kesalahan. Lalu ada JOption pane show message dialog, yaitu untuk berfungsi jika untuk menampilkan jika output program gagal. Lalu di sini ada return untuk mengembalikan suatu function. Dalam pemesanan tiket terdapat yang pertama ada import javax.swing.bintang,
yaitu untuk mendeklarasikan sebuah komponen yang berupa grafis dengan perintah yang dilakukan dalam pembuatan program. Ada pula import java.main.bintang untuk menghubungkan perintah-perintah dalam program yang digunakan untuk compiler ke semua program Java tersebut. Ada juga import java.sql.bintang, komponen database mengikuti standar SQL. Ada juga import java.awt.event.bintang. Di sini untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisikan komponen. Ada juga import java.util.logging.level. Di sini untuk mengontrol output logging level. Selanjutnya ada import java.util.logging.logget untuk mengontrol output logging level. Ada juga import javax.swing.jtext file untuk menampung input data berupa teks yang diketik oleh user. Selanjutnya ada import java.awt.text file untuk menentukan ukuran. Di sini untuk ukuran besar teksnya ya, untuk teks kolomnya. Dan di sini juga ada import java.awt.color untuk menentukan tampilan berwarna dengan kode yang di internet. Nah, teman-teman di sini bisa mencari dengan shortcut di Google itu warna dalam Java. Nanti di situ ada kode-kodenya. Nanti kita lihat ya. Di sini ada public class pemesanan tiket. Di sini penamaan kelas ya, pemesanan tiket. Selanjutnya ada static JFrame frame, yaitu JFrame ini adalah variabel. Sama dengan NeoJFrame untuk membuat frame-frame baru, menginisialisasikan variabel. Sini juga ada static JPanel, variabel panel, NeoJPanel untuk membuat panel baru. Di sini ada static JLabel, variabel judul, NeoJLabel. Sini untuk judul ya, judul yang kita pakai itu pemesanan tiket curug. JLabel .center. Di sini memanggil JLabelnya. Selanjutnya ada static JLabel tanggal transaksi. NeoJLabel tanggal transaksi. Sama ya, di sini untuk nantinya akan munculnya itu di saat kita input, nanti ada ini semua ya. Selanjutnya ada static JButton.tn input. Ini sebagai variabelnya ya, karena kita mau bikin button atau tombol berupa input. Sama dengan NeoJButton input data terlebih dahulu. Terus ada static JButton btn lihat, ini juga variabel btn lihat button lihat. NeoJButton lihat tabel tiket. Pentingnya di sini pas kita running akan muncul kedua ini ya, karena ini bisa untuk muncul button-buttonnya. Saat diklik ini kita lanjut ke pengisian data pada tabel ini nih, button ini. Nanti kita munculinnya itu adalah tabel-tabel yang sudah terinput. Selanjutnya ada public static main string args. Ini seperti biasa metode untuk menjalankan program. Di sini ada panggil underscore pemesanan underscore tiket untuk pemanggilan pemesanan tiket, karena kita memakai kelasnya pemesanan underscore tiket. Selanjutnya ada static void main panggil underscore pemesanan underscore tiket. Ini statement untuk menangkap atau menampilkan menu pada pemesanan tiketnya nanti. Sini ada frame.setTitle. Di sini adalah variabel dari frame-nya ya, yaitu pemesanan tiket. Di sini adalah judul nanti dari pas kita running-nya. Di sini ada frame set size 300,200. Untuk di sini contohnya itu seperti ini. Nah, jadi tuh untuk ukurannya itu 300-200, jadi 300 ke sini, 200 ke sini.
Selanjutnya ada frame set location relative 0. Ini menempatkan frame itu ada di tengah button-buttonnya itu. Di sini ada frame set disable berisi files untuk mengatur tombol frame disable. Jadi yang dimaksud di sini itu kita tidak bisa memperbesar tampilan ini, tetapi bisa kita ganti true. Kalau true itu dia bisa memperbesar semaksimal layar sih. Selanjutnya ada visible frames set visible, mengatur output agar objek frame dapat ditampilkan. Ada juga frame set layout 0, menentukan layout frame. Di sini juga ada frame set default. Di sini juga ada frame set default close operation atau gframe.exit_on_close untuk menutup menu pemesanan tiket. Di sini ada frame set content panel tempat menyimpan widget. Di sini juga ada panel .setup_out.0 menentukan layout pada panel. Nah, di sini panel set background color decode. Decode ini bisa diambil dari Google ya. Dengan catatan pagernya ini ikut. Yang di sini kebetulan saya pakainya itu warnanya biru muda. Selanjutnya ada frame add judul, yaitu judul set bounds, di sini ada frame add dalam kurung judul set bounds 5,8,200. Di sini tuh ukurannya dalam sini nih. Jadi sini 5, di sini 200 gitu teman-teman. Selanjutnya juga ada frame add button input. Button input yang dimaksud itu ini ya, input data terlebih dahulu, terus frame add button lihat itu button ini bisa di keduanya. Selanjutnya ada btn input dot add action listener dalam kurung new action listener untuk memberikan perintah aksi pada button yang memanggil kelas pembayaran. Di sini ada public void action performed, ada action event A. Ini untuk metode menjalankan program button input. Selanjutnya ada pembayaran panggil underscore pembayaran. Kita itu memanggil kelas panggil pembayaran ini. Ini panggil pembayaran, tapi dia nanti juga nyambung ke pembayaran. Selanjutnya ada button lihat add action listener dan kurung action listener. Di sini memberikan perintah aksi pada button dan memanggil kelas database. Public void action performed action event E itu metode menjalankan program. Di sini juga ada database panggil database. Di sini adalah untuk pemanggilan dari kolom database. Kemudian saya akan menjelaskan program pembayaran. Di dalam kelas pembayaran terdapat prosedur menu, handler, tampil, serta reset. Nah, di prosedur reset terdapat variabel yang akan direset mulai dari tanggal transaksi, jumlah tiket, total harga pembayaran, serta kembalian. Selanjutnya prosedur menu. Untuk frame judul atau title-nya dapat disesuaikan sesuai yang diinginkan. Nah, dalam tampilan menunya nanti kita akan menampilkan informasi hari dan jam buka serta harga tiket. Kemudian untuk menginput data kita menambahkan kolom pengisian untuk tanggal transaksi, jumlah tiket, total harga, pembayaran, serta kembalian. Kemudian prosedur handler. Yang pertama untuk button simpan. Button simpan ini fungsinya untuk menampilkan data yang telah kita input ke dalam database. Nah, kalau misalkan di button simpan tersebut ada salah satu atau beberapa yang belum diisi, nanti muncul message dialog seperti tanggal transaksi masih kosong.
Kemudian button hitung. Button hitung itu terdapat variabel A yang isinya nanti diisi jumlah tiket yang akan diinput di dalam program pembayarannya. Kemudian ada program variabel hasilnya yang bernilai A dikali 10.000. Yang mana A itu jumlah tiketnya. Kemudian ada variabel B yang fungsinya untuk pembayaran yang dibayar oleh pelanggan atau pembayaran yang akan diinput. Kemudian untuk variabel C-nya, hasilnya variabel C akan muncul di tampilan kembalian. Kemudian di button reset. Button reset ini fungsinya untuk mengulang dari awal atau mengosongkan kolom inputan untuk mengulang kembali apa yang akan diinput. Kemudian yang selanjutnya button add yang fungsinya untuk menambahkan data ke tabel. Kemudian button back yang fungsinya untuk mengembalikan kembali ke program kelas pemesanan tiket. Kemudian untuk button close untuk menampilkan atau fungsinya untuk mengeluarkan semua program atau menutup semua program. Nah, untuk output menu tadi berisi informasi yang terdapat di sebelah kanannya. Nah, itu informasi tadi ditampilkan di sebelah kanan kolom-kolom tanggal, jumlah tiket, total harga pembayaran, serta kembalian. Nah, sekarang kita masukkan inputan data, misalkan sekarang tanggal 3 Januari 2023. 0103. Jumlah tiket misalkan 3 yang akan dibeli. Kemudian kita hitung. Nah, itu tadi variabel A dikali 10.000 tadi. Variabel A itu jumlah tiketnya untuk tombol hitung tadi. Nah, itu dia. Kemudian kita masukkan pembayarannya. Pembayarannya akan dibayarkan oleh pelanggan. Untuk pembayaran yang telah dibayarkan tadi, nah, variabel B tadi dikurangi hasil dari variabel hasil. Kemudian kita klik simpan. Lihat dulu muncul nggak itu di database-nya. Klik dulu oke. Nah, tuh muncul kan? Kemudian kita coba output. Kita klik tombol reset. Ya kan yang tadi ditulis tadi
2023 01 03 jumlah tiket tadi 3. Hitung total harga pembayarannya tadi 50.000 kembalian. Nah itu kan ada, terus kita klik reset, mengulang kembali dari awal. Untuk button back itu tadi kembali ke menu itu ya. Nah kita akan kembali ke program. Nah, habis itu kita coba button close nya, keluar bisa. Oke. Dalam database terdapat import java x.swing.bintang untuk mendeklarasikan sebuah komponen yang berupa grafis dengan perintah yang dilakukan dalam pembuatan program. Lalu ada import java.sql.bintang, komponen database mengikuti standar SQL. Lalu import java.awt.event.bintang, proses deklarasi dari kelas event yang berisikan komponen. Lalu ada import java.awt.bintang untuk program penginputan dalam sebuah program Java yang telah dijalankan. Lalu ada juga import javax.swing.tabel.bintang untuk mendeklarasikan sebuah komponen yang berupa tabel dengan perintah yang sudah dibuat. Di sini ada penamaan kelas panggil underscore database yang digunakan untuk membuka koneksi agar bisa terpanggil. Lalu ada static jframe dengan nama frame, new jframe untuk menampilkan judul program. Ada juga static jlabel ldl dengan new jlabel untuk memasukkan tanggal. Ada juga static jtextfile dengan nama txtdel, new jtextfile untuk menginput teks. Lalu ada static jbutton dengan nama btn reset, new jbutton untuk membuat button baru yaitu tombol reset. Ada juga static jbutton btn add, new jbutton untuk membuat button yaitu tombol tambahkan ke table. Lalu ada static jtable dengan nama tab, new jtable untuk menampilkan dan merubah data. Ada juga static jscrollpen, scroll, new jscrollpen tab untuk menempatkan komponen lain tanpa khawatir komponen lebih besar. Lalu di sini ada statement pemanggilan database, menu untuk variabel menu, UI untuk variabel prosedur menu, dan aksi untuk variabel prosedur event. Di sini terdapat statement menu dengan default table model (TBL), new default table model untuk penampilan ke dalam bentuk tabel, tbl.addColumn dengan tanggal transaksi untuk menambahkan kolom tanggal transaksi, tbl.addColumn dengan jumlah tiket untuk menambahkan kolom jumlah tiket, tbl.addColumn dengan total harga untuk menambahkan kolom total harga, tbl.addColumn pembayaran untuk menambahkan kolom pembayaran, dan tbl.addColumn kembalian untuk menambahkan kolom kembalian. Lalu tab set model tbl untuk menetapkan model tabel. Nanti akan menampilkan output seperti tabel berikut dengan tanggal transaksi, jumlah tiket, total harga, pembayaran, dan kembalian. Lalu di sini ada statement try dengan connection dengan nama koneksi driver manager.get connection, lalu nama localhostnya untuk program yang terhubung, lalu result set dengan nama hasil,
koneksi.createStatement.execute query select bintang from ticket underscore wisata untuk menampilkan tabel, lalu while hasil.next untuk menampilkan hasil, dan tbl.addRow new object untuk hasil menambah tabel, lalu hasil.getTable tanggal transaksi untuk menginput tanggal transaksi, hasil.getin jumlah tiket untuk menginput jumlah tiket, hasil.getin total harga untuk mengetahui total, hasil.getin pembayaran untuk menginput jumlah pembayaran, hasil.getin kembalian untuk mengetahui jumlah kembalian. Lalu check exception untuk menutup statement try dan menangani bila ada kesalahan. Lalu ada J option pen .show message dialog null, apabila ada kesalahan maka akan menampilkan output ada kesalahan. Lalu di sini ada UI sebagai statement judul frame, ada frame.setSize untuk mengatur ukuran frame, lalu frame.setLocation relative to null untuk membuat frame ada di tengah, lalu ada frame.setDisable false untuk mengatur tombol ukuran frame disable tidak bisa diperbesar. Lalu ada frame.setVisible true untuk mengatur output untuk frame ditampilkan. Ada juga frame.addLDL.setBound dengan ukuran sebagai penambah kolom untuk memasukkan tanggal transaksi. Ada frame.addTXTDel txtdel.setBound dan ukurannya untuk menjalankan kolom idel. Lalu ada frame.addBTNReset btnreset.setBound dan ukurannya untuk menambahkan kolom dalam tabel berupa reset. Lalu ada frame.addBTNadd btnadd.setBound dengan ukurannya untuk menambahkan kolom dalam tabel berupa tambahkan. Lalu ada frame.addScroll. Frame.setReachable false, karena dia berisi false maka tidak bisa diperbesar tabelnya, hanya seperti ini. Namun bila kita ganti dengan true maka tabelnya bisa diperbesar hingga selayar maksimum. Lalu di sini ada aksi event untuk button masuk menerima klik mouse. Ada btnreset.addActionListener action listener perintah dalam button reset. Lalu ada reset. Lalu ada btnadd.addActionListener action listener perintah dalam button add atau tambahkan. Lalu untuk memanggil dari kelas pembayaran digunakan pembayaran.panggil_pembayaran. Dan untuk menampilkan frame agar tidak bisa dibesarkan menggunakan frame.setVisible false. Lalu di sini ada statement reset dengan try connection dengan nama koneksi, driver manager.getConnection, lalu nama localhostnya yang menyambungkan dari database, lalu koneksi.createStatement.execute untuk mengatur pada ketentuan yang ingin dihapus dalam tabel. Lalu ada jOptionPen.showMessageDialog, yaitu sebagai notifikasi pada saat data berhasil dihapus. Lalu ada frame.setVisible true,
yaitu frame untuk notifikasi. Lalu ada menu sebagai pemanggil variabel menu, lalu txt_del.setText sebagai perintah push, dan catch exception as untuk menangkap kesalahan dari block tray. Nah, ini adalah tabel apabila program berhasil dijalankan, dan maka akan menampilkan berupa tabel seperti berikut yang berisi kolom tanggal transaksi, jumlah tiket, total harga, pembayaran, dan kembalian. Bila ingin menghapus data yang telah diinput, dapat memasukkan tanggal transaksi pada kolom yang telah disediakan. Lalu dapat mengklik tombol reset. Apabila data berhasil dihapus, maka akan memunculkan notifikasi seperti berikut. Maka data sudah berhasil dihapus. Apabila ingin menambahkan data dalam tabel, maka dapat mengklik tombol tambahkan data. Lalu akan muncul seperti tampilan awal, yaitu menginput data terlebih dahulu, lalu dapat disimpan datanya, lalu data akan masuk ke dalam tabel. Setelah data berhasil disimpan, maka tampilan tabel akan seperti ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.